Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis Hidayatul Hidayah, khususnya kita yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak, suami, istri yang tidak sempat hadir bersama-sama kita, mudah-mudahan pula senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para ustaz, para mubalik, para guru agama, khusus akhirnya kiram, seseputi dan juga yang kami hormati sahibul bait, keluarga dan semua jamaah Bidayatul Hidayah, jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya yang dirahmati Allah. Ini Bapak di depan aja, Pak. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia malam hari ini Allah takdirkan kita berkumpul di tempat ini, dan insya Allah ini yang pertama kalinya kami hadir di tempat ini, yang informasinya pada beberapa bulan yang lalu saya sebenarnya ke sini, ya lah, karena waktu itu saya setelah datang dari Batam sampai di Samarinda, karena sebelumnya saya ngisi di Bali, Jawa Timur, Batam, pesawat langsung Samarinda, dijemput di sana di bandara. Itu beberapa hari itu saya sudah sakit, sebenarnya di Batam itu sudah sakit, dari Bali sudah sakit, Jawa Timur sampai Batam itu sebenarnya sudah sakit. Jadi mohon maaf beberapa bulan yang lalu tidak bisa hadir, dan alhamdulillah saat ini sudah bisa hadir kembali bersilaturahmi kepada keluarga besar atau jamaah Bidayatul Hidayah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ya, ibu-ibu ke depan, ya, ibu-ibu ke depan. Nah, ibu-ibu masuk depan aja. Nggak apa, silahkan merapat. Nah, merapat aja, merapat. Nggak dapat. Ya. Kenal berdiri ya. Maju aja ibu, maju aja sini, nanti ada caranya. Kan nanti nggak ngelihat nanti gini. Kenal berdiri ya. Nah. Ya maju aja, nggak apa, maju aja. Ya. Supaya nanti ngelihat, supaya jelas. Ya sudah. Ya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ada iklan tadi. Oscar. Jadi alhamdulillah kita bertemu di tempat ini sekitar 4 bulan yang lalu sebelum puasa sebenarnya ke sini, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, sudah lebih ya. Berapa bulan, mungkin hampir 8 bulan. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di tempat ini, dan insya Allah Bapak Ibu nanti yang inginkan belajar zikir, atau bahasa dalam tasawuf disebut talqinu dzikri minasy-syekh, diajarkan zikir daripada seorang syekh, artinya syekh yang murabi, yang mampu membimbing rohani para muridnya. Maka mencari guru-guru seperti itu diperintah oleh Allah. Para sufi menyuruh mencari guru-guru yang mampu menghidupkan rohani agar kita bisa mengingat Allah, agar kita bisa membersihkan sifat yang tercela di dalam diri kita. Nah, maka talqin zikir ini dalam bahasa Indonesianya adalah mengajarkan zikir atau belajar berzikir yang tepat dan benar.
diambil dari hadis Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan, ajarkan orang yang hampir mati kalian dengan la ilaha illallah. Orang berpikir saya masih sehat, saya masih muda, kenapa saya ditalkin? Orang talkin itu kan orang yang hampir mati, yang mau mati. Nah sebenarnya yang hampir mati itu bukan hanya orang yang sakit parah, bukan orang yang terbaring di rumah sakit sudah berapa bulan. Hakikatnya semua kita ini sudah dekat dengan mati. Kenapa? Karena mati dirahasiakan Allah. Seandainya mati tidak dirahasiakan, kita mungkin bisa berkata, saya masih 20 tahun lagi baru mati. Karena mati dirahasiakan, tidak ada yang bisa menjamin setelah ini kita masih hidup. Berapa bulan lagi? Jangankan itu, berapa detik lagi pun kita tidak ada yang tahu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka kita perlu la ilaha illallah. Bukan nunggu sekarat, sakit parah, ruhnya di tenggorokan baru diajarin la ilaha illallah. Mulai sekarang kita belajar la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah yang kita ambil di buku, bukan la ilaha illallah hanya kita dapat mendengar orang ceramah, bukan la ilaha illallah yang kita dapat hanya ketika ikut tahlilan. La ilaha illallah yang kita ambil dari ahlinya. Nah ini yang sulit. Seperti sahabat mengambil itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Rasulullah mentalkin la ilaha illallah kepada para sahabat? Itu manfaatnya ada 4. Yang pertama, manfaat daripada talqin itu litasfiyati qulubihim, untuk membersihkan kolbu. Ulun tanya, saya tanya dengan Bapak Ibu semuanya, membersihkan kolbu hati pakai apa? Ini bukan sembarang zikir. Dulu kita semua berzikir. La ilaha illallah itu orang Indonesia semuanya la ilaha illallah. Bersih enggak kolbunya? Kan enggak juga bela. Nah maka kita harus mengambil dari ahlinya. Sahabat pun mengambil dari ahlinya secara khusus kepada Rasulullah. Maka pertama tujuan talqin litasfiyati qulubihim, membersihkan kolbu. Membersihkan kolbu ini diwajibkan, bukan sunnah. Wajib membersihkan hati itu, sebagaimana wajib membersihkan kotoran zahir, seperti itu juga wajib membersihkan kotoran-kotoran batin. Ini wajib dibersihkan. Nah membersihkan kotoran zahir pakai apa men? Pakai air suci, mensucikan, atau disebut dalam fikih dengan air mutlak. Pakai itu membersihkan. Lalu membersihkan kotoran batin pakai apa? Ini kita cari lagi guru yang memahamkan itu. Nah maka tujuan talqin zikir, belajar zikir, yang pertama litasfiyati qulubihim. Rasulullah mentalqin sahabat dengan la ilaha illallah, dan Rasulullah mentalqin sahabat dengan ismul dzat, menanamkan zikir dalam kolbunya sahabat, itu litasfiyati qulubihim, membersihkan kolbu. Karena ini rigat kotor ini wajib dibersihkan ya. Nah maka nanti diajarkan secara khusus. Oh seperti itu. Oh ini letak yang dibersihkannya. Kalau dulu kan zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ndak mau tahu di mana letak kalimat-kalimat itu. La itu dari mana sampai mana, ilaha dihujamkan kemana, illallahnya dihujamkan kemana, ndak ngerti. Karena kita tidak belajar secara khusus. Yang kedua tujuan daripada talqin zikir, yang kedua litazkiyati nufusihim. Rasulullah mentalqin, mengajarkan zikir kepada sahabat itu untuk membersihkan nafsu mereka.
Karena nafsu manusia ini buas, nafsu itu ganas, dan dia tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dijinakan. Seperti singa sirkus. Singa ketika di hutan belantara itu buas, ganas apa enggak, men? Buas, men, jangan berani didekatin itu. Tapi ketika singa sudah dilatih oleh ahlinya, dididik oleh ahlinya jadi singa sirkus, buas enggak, men? Dinaikin enggak apa-apa, dipegang enggak apa-apa, men lah. Kalau yang dulu jangankan dipegang, kita dekat aja enggak berani, karena dia buas. Seperti itu nafsu manusia. Nah, maka Allah jelaskan nafsu manusia itu di dalam Al-Quran. Aslinya sifatnya innan nafsa la'amaratam bisu. Kata Allah, sesungguhnya nafsu yang ada dalam diri manusia itu sungguh dia itu selalu mengajak kepada yang tidak baik. Itu nafsu, mengajak ini itu tidak baik. Itu orang telah digoda oleh nafsu, dia telah diperdaya oleh nafsu. Nah, zikir, talqin zikir fungsinya untuk mendidik nafsu itu tadi, dari amarah menjadi lawamah. Terus tingkatkan zikirnya. Dulu nafsunya suka mengajak yang tidak baik. Kalau diajak untuk taat seperti ini, untuk duduk di majelis, nafsunya tidak mau. Tapi diajak oleh hura-hura rame-rame, itu yang paling disukainya. Diajak untuk melakukan taat, nafsunya tidak mau. Tapi diajak untuk maksiat, dia suka. Bahkan dia saking sukanya diceritakan lagi maksiat itu kepada orang. Misalnya tadi malam dia teler, orang tidak ada yang tahu dia teler dengan temannya. Besok pagi dia cerita, tadi malam saya 2 peti, orang 3 aja. Bangga malahan dia. Padahal ini sesuatu maksiat. Karena dia masih dalam dirinya ada nafsul amarah bisu. Nafsu selalu yang mengajak kepada yang tidak baik. Nah, maka nafsul amarah bisu ini, nafsu ini jangan dibiarkan, diproses. Nafsu ini harus digempur, digembleng, sehingga nafsu ini bisa terdidik menjadi nafsul lawamah. Dengan apa tadi? Dengan talqinu dzikir. Tidak bisa dibiarkan. Dengan belajar zikir la ilaha illallah, gempur terus. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dia pun terpesona. Masya Allah, kok saya sudah tidak seperti ini lagi. Masya Allah, kok saya tidak seperti ini lagi. Dulu saya seperti ini, kok tidak seperti ini. Dulu malah sedadat, dia malahan tenang dan senang aja. Tapi sekarang kok ketika terlambat, dia merasa ada yang hilang, merasa ada mulai kecewa, merasa sudah rugi. Ini nafsunya sudah berubah menjadi lawamah. Apa lawamah itu? Mencaci maki ketika dia lambat melakukan taat, mencaci maki kepada dirinya ketika dia terkerjakan maksiat, apapun jenis maksiat itu. Maka keadaan rohaninya sudah berubah menjadi nafsul lawamah. Ningkatkan lagi zikir, banyakin zikir secara khusus tadi, maka nanti berubah lagi menjadi nafsul radiyah, nafsul mardiyah, dan seterusnya. Maka nikmatlah hidup di dunia ini. Kalau sudah ridho, kalau sudah kita nafsul radiyah, mardiyah dan sebagainya, maka dunia ini jadi indah, bahagia. Yang ketiga, tujuan daripada manfaatnya kita talqin zikir, belajar zikir. Nabi mentalqin sahabat wa isalihim ila hadratil ilahiyah, menyambungkan rohani sahabat sampai kepada Allah. Menyambungkannya ini kalau tidak ada yang ahlinya tidak bisa. Ini rumah ini ada instalasinya lengkap, lampunya semua lengkap, semuanya sudah dipasang.
Menyambungkan kabel ini ke tiang listrik sana semua orang boleh enggak? Enggak boleh, benar. Sama seperti itu. Menyambungkan rohani sampai kepada Allah itu tidak semua orang bisa. Nah, maka talqin ini fungsinya adalah wa isalihim ila hadratil ilahiyah. Rasulullah menyambungkan, mewusulkan para sahabat sampai kepada hadirat ilahiyah itu musalsal, bersambung pada zaman dari guru yang mursyid itu sampai kepada kita saat ini. Ada guru yang mampu menyambungkan rohani orang-orang sampai kepada Rasulullah sampai kepada Jibril sampai kepada Allah. Nah, itu untungnya pian dapat ini. Yang keempat wasa'adatul qudsiyah, keberuntungan yang bersih. Tidak ada kerugian, untungnya luar biasa. Kalau kita hidup dalam dunia berdagang untung rugi. Orang yang mendapat talqin zikir, dia mendapat keberuntungan yang bersih. Tidak ada kerugian padanya. Tetap untung, diamalkan kan? Enggak, tetap untung. Ketika dia menyambungkan rohaninya sampai ke Rasulullah sudah untung, karena dia punya guru, punya ayah rohani, punya guru pembimbing. Ketika dia mengamalkan lebih sempurna lagi apa yang menjadi bimbingan daripada gurunya tadi. Nah, maka untunglah orang yang mendapat zikir, mendapat talqin zikir, yang belajar khusus pelajaran itu tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu, apa siap diajarkan zikir? Alhamdulillah gitu. Ini untuk pian bukan untuk ulun, ulun nolongi pian aja. Siap enggak diajar zikir? Kalau yang enggak apa-apa, pian lah. Yang enggak apa-apa. Yang ingin ngambil. Nanti pian lah Bapak Ibu yang ingin ambil, yang enggak apa-apa. Nah, jadi itulah manfaatnya kita belajar zikir. Rasulullah mentalkin, mengajarkan zikir itu kepada para sahabat-sahabat beliau. Nanti pian bisa berzikir yang benar, laknya dari mana sampai mana dan seterusnya. Nah, itu aja sedikit yang bisa kami sampaikan. Kali lagi yang ingin belajar zikir, yang ingin mengambil silsilah atau pengetahuan zikir yang musalsal sampai ke Rasulullah berantai, syaratnya ada 4. Yang pertama Islam, balik berakal. Yang kedua suci dari hadas besar, hadas kecil, artinya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan wudu dan juga tidak haid. Yang ketiga meminta. Yang keempat, karena Sayyidina Ali meminta zikir ini secara khusus kepada Rasulullah. Yang keempat siap mengamalkan, amalannya tidak sulit. Habis sholat kita berzikir, dan zikir itu pun kembalinya untuk kita supaya kita bisa mati dalam la ilaha illallah. Kalau sudah jadi amalan, apa kata Rasulullah? Matal mar'u ala ma'asya alaih, orang itu mati tergantung apa yang banyak diamalkannya pada masa hidupnya. Nah, nanti dilatih zikir itu benar. Itu saja yang ingin. Kalau batal silahkan wudhu dulu, karena ulun belum batal, tadi habis selesai di sana langsung berangkat sini. Yang ingin mengambil silahkan wudhu dulu. Itu aja, mohon maaf atas kehilapan kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.